Era Orde Baru menjadi masa kegelapan bagi demokrasi di Indonesia. Mereka yang mencoba melawan kekuasaan harus berhadapan dengan moncong senjata dan ancaman. Seorang penyair, Wiji Tukul, yang berani melawan kekuasaan berakhir tanpa kabar. Tahun ini dunia kembali memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa akhir Agustus lalu. Simak liputan reporter Tempo TV Alfa Noviar berikut ini. Mereka rebut tasku, mereka geledah aku, darah tetes di baju, tapi tak bisa mereka rebut senjataku. Menjelang era reformasi tahun 1998, sejumlah aktivis pro-demokrasi hilang. 13 orang aktivis tercatat hilang dan sampai sekarang tidak ada kabarnya. Salah satu yang hilang adalah seorang penyair yang juga aktivis, Wiji Tukul. Bait-bait syair Wiji Tukul yang menohok pemerintah kala itu diduga menjadi penyebab penghilangan paksa itu. Tukul gitu ya, saya kira di dalam beberapa puisi Tukul kenangan masa kecil itu memberi arti, dan saya kira juga memberi semangat bahwa kita nggak boleh menyerah walaupun kita miskin. Menurut Wahyu, tingginya minat baca Tukul membentuk intelektualitas kakaknya yang tidak lulus SMA itu. Jauh sebelum pendampingan kelompok mahasiswa pada kasus seperti Kedung Ombo, Wiji sudah melakukan pengorganisiran dan menjadi aktivis. Upaya-upaya dalam tanda kutip pengorganisasian yang dilakukan Tukul itu sebenarnya tidak dimulai tahun 89. Sebelumnya dia sudah kita pernah dengan pemuda-pemuda kampung melawan lomba desa. Karya sastra Wiji yang dekat dengan realitas yang akhirnya menjadi karya-karyanya dekat dengan rakyat. Nggak ada artinya puisi itu dipuja-puja kritikus sastra macam-macam kalau buruh, petani nggak tahu gitu ya. Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik, Lilik HS, menuturkan kedekatannya dengan Wiji Tukul kepada kami. Saya kenal Tukul di akhir 93 ya kayaknya ya. Akhir 93, ketika itu namanya sudah mulai terkenal ya. Ketika aksi-aksi SDSB ketika itu sudah sering muncul. Ketika aksi-aksi kampus dimanapun berada, pasti puisi-puisinya akan dibacakan. Tukul menjadi penting karena ketika itu ya, karena sebelumnya hampir semua aktivis itu sudah mengenal Tukul, bukan sekedar dia sebagai penyair rakyat yang puisi-puisinya sudah sangat populer, tapi juga dia sudah punya Sanggar Suka Banjir. Di Sanggar Suka Banjir yang didirikan tidak hanya berisi orang-orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga. Di setiap kesempatan demonstrasi di kota-kota lain, Tukul selalu mengajak anggota sanggarnya. Sesuatu yang sangat menonjol dari dia adalah dia otentik, dia genuine gitu ya. Dia sangat berbeda dengan yang lain karena dia selain cerdas, dia berani belak-belakan dengan bahasa yang sangat istilahnya ya. Ya bahasa khas dia ya, kadang-kadang sarkas, tapi bahasa khas dia. Kini sang penyair kerakyatan itu lenyap seperti ditiup angin. Hilang meninggalkan istri dan 2 anaknya. Dan masih melekat di ingatan Wahyu pertemuan terakhir dengan kakaknya. Ternyata kemudian di kemudian hari dia tidak hanya mengorbankan untuk adik-adiknya. Saya agak Januari 98. Jadi sebelum Lebaran dia pamit dan dia mau berlebaran di kampung gitu ya. Setelah itu dia menelpon saya dan bulan Maret 98 itu sidang umum MPR, dan saya kira itu yang kemudian memisahkan kami sampai sekarang gitu ya. Jadi 13 aktivis yang hilang pada tahun 97-98. 14 tahun berlalu, tidak ada kabar Wiji kembali. Pemerintah bungkam dan enggan bertanggung jawab. Hari ini
13 tahun kemudian, mereka pulanglah Pak, kami sekeluarga menunggu. Kawan-kawanmu juga menunggumu. Dijadikan jaminan utang bahwa yang ngomong hilang. Apakah ia abadi yang tak bisa mati? Di Indonesia, pesantren umumnya adalah tempat para muslim untuk menimba ilmu agama. Tapi tidak di pesantren Soko Tunggal di Kota Semarang, Indonesia. Di sini tidak hanya Muslim yang bisa belajar agama. Kalangan Kristiani, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga bisa ikut menimba ilmu. Karena itu, pesantren ini dijuluki pesantren multi agama. Seperti apa belajar di pesantren Soko Tunggal? Tim Tempo TV berkunjung ke Soko Tunggal dan berbagi ceritanya untuk Anda. Siang itu, azan menggema di pesantren Soko Tunggal, Semarang, Indonesia. Sejumlah santri dan pengurus pesantren langsung bergegas menuju masjid. Mereka siap-siap untuk menghadap Sang Khalik. Usai sholat, pimpinan pesantren Soko Tunggal, Nuril Arifin atau akrab disapa Gus Nuril, mengajak kami ke sebuah aula. Di sana telah berkumpul tamu-tamu Gus Nuril yang mayoritas beragama non-muslim. Mereka aja nggak kumpul. Kalau di gereja itu masing-masing kan. Tapi di sini bisa kumpul damai. Ini lagi ada acara apa? Ya enggak, begini aja, kita memang bersaudara jadi sering ngumpul. Enggak, pendeta. Prof. Alhamdulillah. Keseharian kita toleransinya. Pemandangan seperti ini sudah lazim terlihat di pesantren Soko Tunggal. Di sini semua pemeluk agama lebur dalam suasana hangat. Ustadz, pendeta, romo, biksu, semua cair dalam persahabatan. Sayang, ketika kami berkunjung ke Soko Tunggal, tidak ada aktivitas belajar di sana. Para santri tengah libur karena sudah menjelang bulan Ramadan. Hari itu hanya ada kegiatan pertemuan antara pemuka agama. Biasanya kalau kesini apa aja Gus? Kegiatan apa? Ya, kegiatan kongko-kongko, kegiatan memikirkan bersama apa yang perlu kita programkan, apa yang perlu kita kerjakan. Juga di sini silaturahmi, ngopi bareng, kongko-kongko bareng. Ya itu. Jadi itulah membawa satu kebersamaan. Disitulah tanpa disadari memunculkan ide-ide, ya, apa yang perlu dikerjakan untuk bangsa ini. Kerukunan antar umat beragama ini tidak terlepas dari konsep pendidikan yang diterapkan oleh Gus Nuril. Di pesantren ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang semangat menghargai manusia. Jadi bukan apa-apa. Jadi berangkat belajar menghargai manusia karena Allah sendiri memuliakan manusia. Wa idza karomna ala bani Adam.
sesungguhnya Allah sudah mengangkat derajatnya anak cucu Adam. Jadi manusia itu yang harus dihargai. Oleh sebab itu dia harus mengaplikasikan roh Rabbani, roh ketuhanan yang bernama Ar-Rahman. Karena itulah pesantren ini tidak memandang latar belakang agama, suku, dan golongannya. Semua sama. Bahkan, kalangan non-muslim pun bisa ikut belajar di Soko Tunggal. Salah satunya adalah Andreas Widodo, seorang Kristiani yang sudah cukup lama nyantri di sini. Karena saya berangkat dari Kristiani, saya tidak diajarkan tentang Islam. Tetapi saya diajarkan tentang hidup, bagaimana hidup yang baik, falsafah hidup yang baik. Jadi diajarkan bagaimana bisa menerima orang Islam mengerti apa itu Kristen. Jadi lebih banyak di sini saya diajarkan ini saudaramu dari Islam. Dan teman-teman santri di sini diajarkan ini saudaramu yang Kristen. Meski minoritas, Andreas tetap merasa nyaman berada di tengah santri Soko Tunggal. Dadi Suseno, salah satu santri muslim di Soko Tunggal, awalnya punya pandangan miring terhadap non-muslim. Tapi, citra negatif itu luntur setelah ia belajar dan bergaul dengan orang-orang dari berbagai agama di sini. Bahwa hidup di dunia itu bagaikan taman-taman surga. Jadi taman itu kalau ada satu jenis bunga itu kan bosan gitu, kita memandang bosan. Tapi kalau berbagai macam bunga di taman itu, maka akan tercipta sebuah keindahan. Nah, kebersamaan itulah, walaupun berbeda-beda, dari Allah sendiri pun menciptakan makhluknya berbeda-beda dari berbeda suku, bangsa, agama ataupun apa, itu kan untuk saling mengenal. Membangun pesantren multi agama bukan perkara mudah. Terlebih masih ada kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia yang masih alergi dengan keragaman. Ya, mereka protes dengan saya nggak berani, karena saya termasuk kepala suku yang tidak seperti Gus Dur. Kalau Gus Dur sih tertawa aja, kalau saya marah tak tempeleng kan, karena pasukan saya banyak. Saya pernah tantangin di balai kota itu Hizbut Tahrir, ketika ngelek-ngelek Gus Dur itu tak tantangin semua. Nah, mereka nggak berani. Ketegangan itu tidak menyurutkan langkah pesantren Soko Tunggal. Gus Nuril yakin semua yang diajarkan di pesantrennya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Orang yang dianggap beriman menurut versi Islam adalah amantu billahi, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, jelas kitabnya itu disebutkan kitab 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, kalau kita mempelajari bagaimana? Pesantren Soko Tunggal ibarat oase di tengah maraknya intoleransi beragama di Indonesia. Sesungguhnya Islam itu damai, dan kedamaian itu ditujukan untuk semua umat manusia yang mencintai Tuhan dan mencintai kemanusiaan.